Mohon perhatian, Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu di episode yang ke-10 masih bersama Pod School. Di kesempatan kali ini ya kita mendatangkan sedikit bintang tamu yang berbeda ya. Ini masih muda belia, ini 2 orang ya. Coba zoom nanti kameranya. Itu ada 2 orang, satunya adalah dengan sebutan The Monkey, satunya adalah dengan sebutan si Panda ya. Itu alumni dari SMP Negeri 1 Balong. Kita sambut ya dan hangat untuk Nanda Septian Bintang dan juga Kak Reza. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi ya untuk seluruh pemirsa. Ini terlebih dahulu ya, ini perkenalan saja. Ini namanya, nama lengkapnya siapa dari kamu, kemudian dari kamu nih sekolahnya di mana. Tak tanya dulu dari yang sebelah, yang putra dulu. Nama lengkapnya siapa itu, Mas? Nama lengkapnya Nanda Septian Bintang Ya, Pratama. sekolah di mana sekarang? Sekarang sekolah di SMKN 1 Jenengan. Kelasnya berapa? Sekarang kelas 11 EIB. Wah, kamu bohong. Ya, coba lihat bed kamu itu berapa? Angka 10 gitu. Belum diganti kan? Nah, harusnya diganti ya, nggak apa-apa. Kelas Diganti. kelas 11 ya. Ini jurusannya tadi apa? EIB EIB. Kamu lahir di mana? di Ponorogo. Ya, tahu di Ponorogo, tepatnya di sebelah mana? Alamat rumah kamu mana? Mojopitu, Mojopitu, kecamatan. Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Aduh, ini kalau cara jawab kamu kayak gitu nanti saya yang pusing nih. Saya harus buat list pertanyaan banyak yo. Wah, kasihanilah saya ya. Jawabnya agak sedikit panjang ya. Nah, apa? Kemudian Kak Bintang itu lahir tanggal berapa kira-kira? Jangan kira-kira, nanti udah pasti lahir kok. 2004. 2004. Itu tahunnya, tanggalnya belum? Tanggal 4. Tanggal 4 bulannya. Duh, kamu kok satu-satu jawabnya ya? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya? Tanggal 4 bulan 9 4 bulan 9 2004. 2004. Nah, kamu baru ulang tahun ya? Iya. Kemarin nggak undang saya, kamu ulang tahun. Dirayakan nggak? Nggak. Kenapa? Atau kamu berduka karena usia saya kok sudah kurang 1 tahun itu ya? Siap karena tidak ada dana. Walah, dana sumbangan nih ya. Waduh. Ya, donatur penerima sumbangan. Oke, terima kasih untuk bintang tamu kedua ada Kak Reza Julia ya. Ya. Lahir di tahun 3 2003. Tanggal bulan 19 Juli 2003. Nah, alamat sekarang Saat ini domisilinya di Jambon. Jambon. Tapi lebih dekat ke Sumaroto. Tahu pasar Sumaroto kan nggak? Iya tahu. Iya, itu ke barat. Ke barat. Iya. Mencari kitab suci ya. Kayak Sun Gokong ya. Oke, ke barat. Kemudian tepatnya desanya mana sih? Desa Pulau Sari, Dusun Sawahan, RT 02 RW 03, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Oh gitu. Nah, terus ini kok rumahnya Jambon ya? Sekolahnya dulu kan alumni sini. Iya. Kalau entar, sekolah sekarang di mana sekarang? Sekarang sekolahnya di SMK Kesehatan BIM Ponorogo. Nah, kelasnya sama dengan ini. Iya, sama, Nah. kelas 11. Nah, ini lu Kepsos. Kepsos ya? Iya, Kepsos. Kepsos itu singkatan dari apa? Keperawatan sosial. Oh, berarti merawat sosial. Kalau Iya. misalnya ada orang jombo itu yang tugas merawat nanti kalau situ atau bukan? Iya. Termasuk Bisa juga? saya, terus bisa di jurusan sebelah juga Oh, bisa. jurusan Tapi sebelah. kalau jurusan saya itu lebih ke sosial gitu loh. Sosialnya. Iya. Oh, gitu. Kayak kesejahteraan sosial seperti itu. Oh gitu ya. Sekarang Ponorogo itu maju ya, banyak sekolah SMK berdiri. Kalau apa Ponorogo lah. Nah, ini aku lah tanya nih. Masa-masa kamu di SMP 1 Balong dulu ya. Lu ketua OSIS ya dulu. Nah, ini wakilnya ya. Iya. Wakil atau bukan nih? Iya. Wakil lu selain OSIS apa? Lu, taruh dulu. Dewan apa? Dewan Galang. Oh, Dewan Galang ya. Ada lagi mungkin organisasi yang diikuti di sini mungkin? Nggak ada, cuma itu toh. Iya. Dewan Galang. Siap. Ini Saya Heeh. OSIS, OSIS, Dewan sama PMR. PMR. Di Dewan kamu sebagai apa? Anggota biasa? Anggota biasa, Di PMR sebagai apa? ketua. Oh, ketua. Nih, mana ketua PMR ternyata ya. Ya, terus mungkin terinspirasi dari situ ya, ketua PMR dulu terus sekarang sekolahnya di kesehatan itu apa? Itu salah satu motivasinya itu enggak? Atau Enggak. Enggak ya? Enggak ada hubungan sebenarnya. Enggak ada hubungan. Tidak apa-apa, nanti jalan dia. Iya. Nah, Ki Bintang sekarang. Untuk Bintang dulu pernah ya waktu jadi OSIS ya.
kamu dulu kan menghadapi berbagai banyak macam rintangan. Iya. Iya. Nah, rintangan terbesar dari kamu itu apa Tang sebenarnya Tang? Rintangan terbesar Ya. Oh yo. nggak ada. Ya. Tadi bilangnya ada. Ya bener banget sih. Apa ya? Lo nggak tahu. Nggak ada. Oh, masa nggak ada? Yakin? Kegagalan dalam suatu hal mungkin? Mungkin itu. Sih ada Ya. kendala gitu maksudnya. Kendala. Kendala. Mungkin kendalanya Bahasa Jawa apa Tang? Nggak Saya apa-apa. maafkan. Saya maafkan. Kita sama orang Jawa. kendalanya mungkin Kak. Apa? Kalau anggota terus dibilangin susah gitu loh Kak. Susah dibilangin. Mm. Kenapa? Karena kamu mungkin komunikasinya buruk atau gimana? Atau gimana? Communication. Atau dablek atau gimana? Dablek paling Kak. Terus kamu yang bilangi. Iya. Oh gitu. Itu kendalanya anggota kamu. Nah, kendalanya itu. Tuh. Kendala yang lain mungkin aku sekolah di sini jauh dan sebagainya nggak ada kendala itu. Nah, kendala yang lain nggak ada. Nggak ada. Kebetulan rumahnya dekat ya? dekat. Cuma di Mojokerto itu. Oh, dekat. Hmm. Nah, tapi ketua OSIS ya dulu. Saya heran ya, yang pilih siapa ini ya? Sumpah. Sumpah, lu jadi wakilnya. Betah nggak itu bekerja sama dengan itu? Saya. Iya. Betah nggak betah sih Kak, tapi harus dijalani. Dijalani gitu ya gue. Jadi ngempet tuh tangan gue kita. Asli nih. Iya, soalnya kan saya juga mikir kadang saya kerjanya juga nggak selalu bener gitu, jadi nggak bisa nyalahin ketua gitu. Terus ya kami juga sering komunikasi, maksudnya soal organisasi pun sering berbicara gitu loh Kak, jadi tukar pendapat juga, jadi bisa memahami gitu. Tapi lebih jengkel gitu ke dia ini. Yo, kalau jengkel ya. Kenapa? Dibilangin susah atau gimana? Iya Kak, apa ya? Ya lumayan susah sih. Lumayan susah. Soalnya kan dia juga cowok gitu, tapi iya sih, kayak gitu cewek ya nggak laku. Cowok ya, terus. Tapi selebihnya baik sih, karena setiap orang kan ada sisi positif, sisi negatif pasti ada. Jadi ambil yang baiknya. Nah terus ini bintangnya alhamdulillah. Aku tadi menangkap satu kalimat dari kamu begini Tang. Itu anak-anak susah dibilangi enggak ya? Karena apa? Karena kamu sendiri dibilangi sama wakilmu juga susah. Iya, susah. Mungkin itu ya. Mungkin salah satu penyebab. Salah satu penyebab. Terus gini Bintang, masih ingat dulu program kita kan banyak ya dulu. Iya. Antara lain ya setiap Senin kita pasti upacara dan lain sebagainya. Nah, di dalam posisi upacara itu yang paling kamu suka di posisi apa? Pemimpin Kak. Pemimpin. Kenapa pemimpin Tang? Iya, jobnya pemimpin terus dia. Jobnya pemimpin ya. Kenapa? Mungkin ada tantangan khusus atau apa bisa disebutkan? Seneng mungkin nggak, Lura? Senang sama siapa Tang? Seneng jadi pemimpin itu loh Kak. Oh, nggak grogi? Enggak. Nah kali ini kamu bilang tadi mau masuk di podcast grogi. Ya. Loh, padahal ini aduh mulut kamu perlu dari lu gua prank lu hari ini. Nah. Terbongkar ya Allah. Iya. Padahal pemimpin upacara kok tanggung jawabnya besar. Kemudian apa ya? Tanggung jawabnya besar. Kemudian kan kamu harus memimpin sekian ratus orang termasuk Bapak Ibu guru untuk melaksanakan penghormatan dan lain sebagainya kan? Ya. Betul. Tapi kenapa kamu tidak grogi? Ada alasan khusus mungkin? Mungkin karena kamu suka atau apa? Mungkin karena suka Kak. Karena suka. Berarti di podcast ini kamu sebenarnya suka tapi pertama kali kan? Iya. Nah, kenapa kamu bilang grogi? Ayo. Harus bisa jawab nih biar saya tidak malu sama audiens. Ayo, harus bisa jawab. Mungkin ada yang bisa bantu jawab nih, mungkin wakilnya silakan. Mungkin Karena baru pertama kali ya, Kak. pertama kali. Terus adaptasinya juga kurang. Adaptasinya gitu. kurang begitu. Jadi kan ini kan nanti kan di up ya Kak. Jadi Iya. Ya pasti saya. maybe takut salah kayak gitu. Jangan takut salah. Semua orang itu harus berani ngambil Iya resiko. sih benar-benar. Ya, betul kan? Lebih ke grogi gitu loh Kak. Kan kalau Georgie. groginya orang itu wajar gitu. Metadon Kak langsung. Metadon. Oh gitu ya. Nah, udah padahal kamu coba menghadapi saya loh. Nah, gitu. Oh, bagus pasti sih aja kamu ya. Nah, begini ya, untuk Kak Bintang itu kan kalau organisasinya juga banyak, itu disampaikan ada dewan, kemudian ada OSIS dan lain sebagainya. Nah, Kak Bintang ini berbicara masalah alumni ya Kak Bintang. Ya. Mungkin Anda ketika di sini ya, di sekolah sini, mungkin ada sesuatu yang membuat Anda berkesan tuh
pada saat melakukan apa atau mungkin diajar oleh siapa dan lain sebagainya. Monggo silakan. Mungkin kalau di sini tuh Kak, yang paling berkesan saat kemah. Oke, Mah. Kemah di sini. Tahun berapa tuh kita kemah? Tahun. Kamu peserta atau panitia? Panitia. Oh, jadi panitia. Kenapa nggak dibilang waktu peserta? Ayo. Nah, kesel ya dari peserta. Panitia, Kak. Panitia tahun 2019. Tahun 2019. Tuh, ketua panitianya siapa dulu? Oh, ini lagi ketua panitianya. Lu jadi apa? Kegiatan. Ingat saya kegiatan dulu. Sesi kegiatan saya. Sering tak kasih sanksi kan kalau Siap. kegiatan. Nah, makanya berkesannya di mana tuh? Berkesannya serunya, Kak. Seru. Dapat pengalaman. Terus dapat pengalaman. Terus menumbuhkan mental. Nah, kepemimpinan ya. nah, sebagai kepemimpinan. Keliru tuh, Pak. Iya, nggak tahu. Kepemimpinan. Leadership ya, Iya. kepemimpinan. Leadership. Terus nih kalau ini hal yang terseru di sini mungkin apa? Mungkin kegiatan atau bisa momen. Ya, dua-duanya bisa sih Kak. Banyak sih kalau itu. Maksudnya banyak pelajaran yang dapat diambil gitu loh. Terus dari Kak Sur juga selaku pembina itu menurut saya itu berkesan banget. Saya bisa ketemu orang yang sehitam ini ya. sebaik Kak Sur, terus apa ya? Kak Sur itu tegas gitu loh. Jadi kayak nular aja ke saya gitu. Nular gitu ya. Saya yang jadi pendiam itu jadi cerewet ya. Iya enggak? Iya, terus banyak yang bilang apa? Sangar gitu loh Kak. Padahal lagi sebenarnya enggak gitu. Waker ya, wajah keren. Wajah keren. Sebenarnya Hello Kitty loh, Pak. Hah? Sebenarnya Hello Kitty. What's the meaning Hello Kitty? Wajahnya doang yang preman. Oh gitu. Sebenarnya hatinya Hello Kitty banget. Ya lah, bahaya. Ya, udah tahu hatinya ternyata. Siapa yang nyuruh minum? Udah minum aja. Minum lah. Biar dari Georgia. Kalau udah malu silakan dihabiskan. Tutup lagi Tan. Nih, lu tadi bilang masalah hati ya. Pernah dekat sama dia ya kelihatannya? Enggak. Oh, enggak. Iya. Wih, Maksudnya kalau sesama organisasi, sesama organisasi satu panitia itu kalau dijak sharing itu sebenarnya nyambung. Enak. Sakjane ta. jalur satu frekuensi Sakjane. sebenarnya. Oh, satu frekuensi. Yo seangkatan sih ya. Iya. Terus dulu mungkin sebelum jadi pengurus kamu sempat akrab ya, maksudnya Sekelas. Sekelas, Kak. Oh, sekelas Pancasan. Yang sering dibulinya atau ini? Enggak pernah ada yang membuli. Enggak ada yang membuli kan? Enggak ada. Enggak. Kalau di sini kan enggak laku ya kamu membuli. Tidak berlaku. Semuanya fair and fine santai. Iya. Di sekolah damai. Damai peace. Ini perubahannya setelah kamu tinggal tuh ada apa di sini? Ya sebutkan. Banyak, aku boleh bicara kan Kak? Oh iya, emang saya tanya kamu dan ini bisa, silakan. Banyak. Termasuk ini. Ini podcast kan masih baru ya? Iya masih baru. Ya masih baru Betul. banget. Dulu di aku atau di kelasnya dulu kan belum ada. Betul. Terus gazebo itu juga makin baru. Gazebo yang mana? Itu udah Kak. Oh sini ya? Oh iya. Cakro itu, Kak. Sini bilang cakro tuh. Kamu mewakili Jawa tuh ya. Iya cakro ya gitu. Ya terus banyak sih, terus chatnya juga baru-baru. Chatnya baru-baru. Kemudian ada lagi mungkin orangnya juga baru-baru. Baru tua. Nggak laku-laku. Nah itu editornya juga baru. Ya baru mau menikah. Oke, saya ucapkan selamat kepada Mas Daryl, semoga sampai di mempelai dengan keadaan bahagia. Aman sentosa. Dan editornya itu yang paling kreatif tuh Mas Danar ya. Ini sebagai tim Coro. Ini sebagai tim penggembira ini ada yang paling saya suka ini 3 orang nih ya. Sama seperti teman-teman yang lain yang di luar juga ada, juga saya sukai, tapi tugasnya lain ya hari ini. Oke, itu untuk kesan-kesannya, perubahannya di SMP 1 Balong setelah kamu tinggal. Lah, ini begini. Keterkaitan dan corona, dulu waktu kamu di kelas 9. Iya. Lu masih ikut study tour enggak? Ikut ya. Tapi nggak ada purna. Belum ada. Oh, ikut study tour enggak? Iya, ikut. Ikut. Masa? Study tournya ada, tapi purnanya itu nggak ada. Oh, Purnawiyata nggak ada? Purnawiyata dia enggak. Purnawiyata nggak ada ya? Nggak ada. Oh, karena itu masih awal corona ya? Covid-19. Itu apa?
ujian prakteknya itu kan juga nggak ada toh Kak waktu itu. Oh iya, karena Iya, itu karena nggak boleh ketemu kan kita tatap Iya. muka, lewat daring semua ya mulai itu. Nah terus itu gimana perasaannya? Kamu salah satu siswa lulusan corona pertama yang tidak diwisuda. Nah kesan-kesan kamu gimana, perasaan kamu gimana? Kalau untuk disampaikan ke publiknya gimana? Lebih ke kecewa sih. Kecewa tapi sama keadaan gitu loh. Tapi selebihnya itu ya udah jalanin aja. Udah memaklumi. Yang penting kan lulus gitu. Ya kan kita sebenarnya juga eman sih Mbak. Emannya itu kenapa? Lo tahu-tahu kamu di sini kelas 7 ya. Iya. Kemudian kelas 8 kita sering ketemu kan. Tiba-tiba kelas 9 kamu sudah hilang dari peredaran sini ya. Tiba-tiba udah lulus nggak pamitan lagi. Nah itu yang buat kita berpikir. Tapi kemarin sempat ya teman-teman ada yang itu ya lewat linknya SMP 1 Balong juga ya. Iya, pamitan. Pamitan di situ. Pamitan. Nah itu mungkin sudah mewakili kalian untuk Porna. Sakjane harapanmu kemarin itu bagaimana ketika misalnya itu tidak ada peristiwa seperti ini, gimana? Purnawiyata sebenarnya. Iya, Purnawiyata. bisa purnawiyata, terus bisa berterima kasih sama Bapak Ibu Guru, terus minta maaf juga, pokoknya banyak hal yang mau disampaikan. Nah. Tapi ini mumpung ada momen ya, kamu kan tak undang ke sini. Ya udah minta maaf aja ke Bapak Ibu Guru pakai ini ya. Ayo coba kalian minta maafnya gimana? Coba dirangkai Bintang sama ini ada challenge nih. Kamu harus berkomunikasi dengan baik dan benar ya. Yang pertama ya, karena kamu lulus itu ndak pamit ya. Lulus ndak pamit karena corona dulu ya. Kamu harus berpamitan nih Bapak Ibu Guru. Nah, ucapan terima kasih yang pertama dan lain sebagainya. Ayo silakan dimulai dari Kak Reza ya, wakil ketua OSIS ya, mantan ketua OSIS ya. Iya. Wakil ya? wakil. Oke, lu ketua. Ketua Kak. Dari mana dulu? Ketua atau wakil? Ya kalau baiknya itu dari ketua Dari terus ketua dulu. wakil. Nah, silakan. Lihat kamera kan, nggak usah lihat saya dong. Wah, anehnya. Gimana? Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, mohon maaf, kemudian minta doa restunya dan kamu juga mendoakan Bapak Ibu Guru. Ayo gimana? Ya sebelumnya terima kasih untuk semua Bapak Ibu Guru karena sudah memberikan pelajaran. Jadi sedih kan ya? Udah sedih loh, Pak. Mau ngomong atau mau kamu itu? Waduh, gimana? Cuma itu tak? Ya, terima kasih sudah memberikan pelajaran sangat berarti. Untuk permohonan maafnya, ya iki loh. Anu bahasa Indonesia itu. Betul. Kalau udah bilang kalau belum lanjutkan. Ya, kalau permohonan maaf, minta maaf tidak bisa berpamitan dengan baik. Iya. Saya mau bikin Bapak Ibu Guru saya maafkan tapi nggak ikhlas sebenarnya saya maafkan itu karena kamu usaha sekali. Nah ini dari mantan wakil ketua OSIS ya, silakan. Kalau dari saya itu ya terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sudah memberi kami banyak pengalaman, banyak pelajaran. Betul. Terus juga pokoknya terima kasih gitu udah nyempetin waktunya kan. Bapak Ibu Guru juga ada waktu di rumah, terus berprofesi jadi guru juga, terus nyempetin pengajaran di sini buat siswanya. Itu dari saya, dan minta maaf jika saya belum bisa jadi siswa yang belum diinginkan, maksudnya itu ada kurangnya gitu loh Kak. Ya kayak gitu. Tepuk tangan Kak. Kira saya atau kamu? Tapi nggak apa-apa, kreatif kamu ya. Untuk mengurangi muka kamu yang sedikit kita harus nggak apa-apa. Ya sudah. Dingin itu. Sudah sarapan belum kamu? Siap belum? Sama. Ya sudah, cari sendiri nanti. Oke, ini keterkaitan dengan alumni ya, alumni progres ke depan. Nah, mungkin tadi ada sesuatu mungkin yang mau disampaikan mungkin saja. Contoh begini. Saya dulu ada pengalaman misalnya di sini ikut PMR itu seperti ini. Kemudian di SMA itu seperti ini. Nah, perbedaannya ini bukan masalah pelajaran tapi masalah
pola pikir ya. Yeah. Ya mungkin kan kamu sudah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi kan. Nah, kalau di SMP itu menurut kamu bagaimana? Maksudnya sistem apa ya? Sistem pengalaman kamu sama di SMA yang sekarang ini kamu pelajaran di sana. Mungkin kamu lebih aktif di SMP atau di SMA tentang masalah organisasi? Kalau saya itu lebih aktif di SMP. Itu untuk organisasi? Iya, karena ya tiga organisasi itu, terus bolak-balik kayak gitu. Terus lebih, pokoknya dapat banyak pengalaman itu lebih di SMP. Oh, di sekolah. Kalau di SMK itu saya cuma ikut 1. Dan itu pun karena kondisi, jadi belum terlalu jalan gitu loh Kak. Oh gitu. Iya, cuma mungkin yang jalan itu cuman angkatan di atas saya gitu. Karena kan situasi masih situasi. pandemi kan ya. Tapi sebenarnya dari sekolah kamu kan banyak kegiatan sebenarnya, banyak ya. Kalau banyak kegiatan sih dibilang banyak itu nggak terlalu. Kalau untuk kegiatan ekskul kan masih hidup di sana ya. Masih hidup, cuman masih hidup. ya. Saya juga nggak ikut ekskul. Tapi untuk saat ini tuh juga belum mulai gitu loh Kak. Iya sama, sini juga belum mulai sama. Tapi di sini pramuka udah. Kalau pramuka sini ada 2 jalan ya. Nanti yang kelas 7, 8 itu kan kita mengadakan daring ya. Kalau kelas 7 kita sudah tatap muka. Ya, kita berani karena kan sudah apa ya? Sudah 50% kan iya, berarti. membaik. Sudah membaik situasinya gitu. Tapi nanti ya kita ikut kebijaksanaan pemerintah sih. Oh iya. Tapi untuk di sekolah kamu sebenarnya itu bagus loh progresnya untuk ekstrakurikuler dan sebagainya. Sebenarnya dulu pernah kan hidup ya sebelum corona itu kan. Iya ada pernah. Ini mungkin ya karena corona. Iya. Karena corona. Ikut apa aja dulu di sekolah? Mungkin ikut OSIS atau apa atau perwakilan OSIS. Ya OSIS pun enggak masalah. Yang penting kamu harus siap mengembangkan. Ya amin insya Allah. Itu saja. Sing penting semangat sih. Nggak ada bedanya sekolah sini sama sekolah kamu. Nggak ada bedanya. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Perspektif kita. Dan kalau di SMK kan tidak terlalu banyak guru yang ikut campur kan masalah ekstra. Itu tinggal pengembangan di personnya. Iya. Betul. Kalau Bintang lu sebagai apa? Jadi mungkin ikut OSIS atau apa di sekolah? Di sekolah yang sekarang malah nggak ikut apa-apa. Loh, kenapa? Ya, gimana? Ya, sudah capek, paling sudah bosan paling kan sudah. Oh, jangan bilang bosan tak. Iya. Nah, mungkin karena perjalanan kamu jauh, kemudian nggak sempat di situ. Jauh, gitu ya? terus. Mungkin sudah nggak sempat paling nggak kalau mau ikut kedua. Mungkin banyak waktu yang digunakan gitu loh Kak. Maksudnya di luar organisasi itu banyak kegiatan dianya. Oh, jadi gitu. Ya kan setiap orang itu beda-beda gitu loh. Kadang iya, kecil aja bisa buat capek. Tapi sebenarnya masih ada niat ya untuk ikut organisasi itu sebenarnya. Kalau niat sih masih ada. Cuma kesempatan dan waktu. Cuma takutnya nanti terus, maksudnya nggak bisa membagi waktu. Nggak bisa berbagi waktu. Takutnya ada kegiatan di sana gitu. Terus. Oh gitu. Di luar ada kegiatan lagi kan. Kan jauh ya. Oke, tentang pengalaman seperti itu sudah kita cover. Semoga nanti teman-teman ini kondisi kalau udah baik nanti saya yakin sekolah kamu ada potensi banyak sekali melebihi sekolah sini aja untuk mengembangkan ekstrakurikuler dan sebagainya. Karena saya dulu pernah waktu aku masih studi dulu ya SMK 1 jenengan ya. Iya. Itu sekolah favorit saya dulu. Tapi saya nggak masuk di situ. Nah ini untuk Bimpo, ini untuk masalah sosial dan sebagainya itu juga bagus. Ya. Aktif juga dalam bidang kesehatan dan lain-lain. Ya saya ucapkan ya kepada Bapak Ibu yang mendidik Nanda Bintang sama ada Kak Reza, nanti saya nitip pesan aja ya, nanti tolong ya dipantau 2 anak ini karena sebenarnya ini adalah anak emas ya atau anak pilihan dari SMP 1 Balong karena satu ini ada satu mantan ketua OSIS, yang kedua adalah wakil ketua OSIS sekaligus anggota Dewan Galang dan juga mantan ketua PMR ya. Sebenarnya mereka punya bakat cuma mungkin di SMA itu sudah di SMK atau SMA itu mungkin jadi malu. Misalnya seperti itu. Saya nitip kepada 2 anak ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dididik dengan sangat baik. Oke teman-teman, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Kak Bintang. Siap. Nah Kak Bintang ini di rumah kesibukannya sebagai apa sekarang? Kesibukannya kerja. Yo, kamu sekolah sambil kerja? Wah luar biasa. Kerja apa Tang? Bangunan Kak. Bangunan apa?
Bangunan rumah. Mai sapa? Rumah dewi. Lek dhewe. Iya, ada lucu deh mana? Itu membantu. Tapi itu juga bekerja. Ya uangnya Ya, nanti itu kan kerja. uangnya kan nanti mesti dikasihkan kamu jelas otomatis ya. Iya. Itu ya nggak apa. Ini kelihatannya itu Kak Reza ini sambil sekolah kalau misalnya online dan sebagainya. Itu mungkin ada aktivitas di rumah ngapain atau Ada? apa? Tak jawab tapi agak memalukan. Oh enggak usah malu, enggak masalah. Rebahan. Rebahan cuma tidur. Masak. Loh. Ya apa ya Kak, normal sih kegiatannya kayak bersih-bersih, terus masak, nyapu, ngepel. Ya pokoknya normally days kegiatan gitu activity. Saya berarti jadi PRT ya. Saya kalau PRT kan dapat cuan, kalau saya enggak. Enggak. Kamu paling dapatnya ya diopeni mbahmu, Yeah. bapakmu, ibumu gitu ya. Nah terus ini, wah Kak Reza ini kan rumahnya 2 ya kan nggak salah. Satunya di Karangan sini, satunya di Jambon. Ya, itu lebih sering di mana? Saya dari kecil itu di Jambon. Di Jambon. Dari lahir saya di Jambon. Terus kesini itu cuma ikut ayah 3 tahun. 3 tahun. Pokoknya semasa SMP ini saya di sini ikut ayah. Terus keluar SMP saya ikut Simba. Iya, Oh, kembali lagi gitu. di Jambon. Ya dulu kan ini pertanyaan saya flashback ke belakang lagi, nanti Bintang tak tanya lagi nih. Mau saya ingat nih tanya. Lu kelas 7 sering bolos pramuka kan? Oh aku ingat pramuka kan? Iya nggak? Iya. Gue sering bolos nih. Sering bolos, ya. Nah aku pernah senanda setan Bintang rumahnya Kori. Gue tak cari kamu beneran. Tapi saya nggak nyangka loh ini ada perubahan di kelas 8 ya. Kamu kelas 8. Langsung. Yuk daftar berkembang. Belum daftarkan diri nggak? Di Nggak. OSIS? Enggak. OSIS iya Kak. Ya kalau udah daftarkan nggak mungkin dipilih. Kamu tuh gimana? OSIS iya Kak. Oh, OSIS ya? Iya. Kalau Dewan kita angkat ya? Angkat. Oh, berarti dari Angkat. saya sendiri. Siap. Kalau OSIS kan rekrut ya, rekrut secara tes ya. Iya. Kalau Dewan sekarang tak rekrut secara saya sendiri. Nah, karena saya tahu kamu juga aktif. Nah, kamu dulu ada pengalaman di kelas 7 kan? Iya. Oh, pernah bilang ke saya mau daftar Dewan Galang, ternyata nggak jadi. Gimana ceritanya dulu? Bohongin saya. Itu tuh saya emang beneran mau daftar Kak. Terus saya tuh nggak tahu pengumuman kalau ternyata itu apa seleksinya itu Sabtu malam ini gitu loh Kak. Seumpamanya hari ini itu hari Sabtu, terus ntar malam seleksi. Kan tidur di sini kan? Iya. Terus saya pikir itu masih Sabtu depan. Jadi saya nggak daftarkan nama saya yang di Sabtu ini gitu. Jadi saya nggak tahu pengumuman. Tiba-tiba tahu saya itu loh, kok udah ada acara gitu rame-rame dan tapi saya kamu nggak tahu. Iya nggak tahu. Tanya teman saya itu intinya ada acara apa sih kok di sekolah rame gitu. Terus mereka jawabnya tes dewan gitu loh. Jadi gugur lah. Jadi nggak anu ya, nggak jadi ikut. Iya. Nah kemudian nih ini salah satu juga 2 orang ini dulu di Dewan ini tak angkat semua ya. Angkat semua. Ya kan saya katrol tuh, karena Katrol. saya lihat kerja kamu di OSIS kan bagus ya. Nah ini tak katrol tuh, kamu ikut Dewan dulu ada peristiwa apa? Mau kemah atau apa? Pelantik. Iya, Oh, pelantikan. pelantikan sama dan ini berarti. Sama. Ini juga sama kamu waktu Iya. pelantikan trap ya? Iya. Oh iya, aku masih ingat di pagar sana. Lu jalan kaki atau naik motor dulu? Naik. Jalan Motor. kaki. Enggak sini pagar jalan kaki mati kamu. Iya loh Kak. Masa? Dari sini pagar masa jalan kaki? Masa ya? Oh enggak. Aku Mana ada. Nah, kalau pesertanya kan naik sepeda pagar Iya, ya? sepeda. Kamu kan yang mengalami? Ke sana oleh ke Bantar Angin. Oh kamu ke Bantar Angin ya? Kalau Mbak Wanda baru ke sana. Oh Wanda itu atas kamu? Iya. Oh Iya. iya. galang. Iya. Mailan Galang, nah, alumni juga. Mm-hmm. Nah, oh iya ya saya baru ingat. Oke. Nah ini pengalaman di organisasi kan, kamu sudah tidak bisa diragukan lagi ya kemampuannya. Tapi sayangnya kamu di SMK nggak ikut ya. Coba nanti lebih diaktifkan lagi di SMK-nya. Ya. Siap. Saya yakin SMK kamu tuh sangat bagus. Ini juga SMK juga sangat bagus. Ya, cobalah nanti untuk aktif di situ. Kemudian untuk list selanjutnya, nah kira-kira kamu kalau memandang alumni ya, bukan alumni sih, kalau kamu memandang itu yang jadi audio kan sekarang kelas 9, kira-kira kamu ada pesan sesuatu enggak yang mau kamu sampaikan ya, dari
dari Kak Bintang dulu. Kepada ini yang masih menjabat sebagai pengurus OSIS dan Dewan, ada yang mau disampaikan? Atau mungkin kepada Bapak Ibu guru mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Ya mungkin untuk yang ketua, paling kedisiplinan yang harus ditingkatkan. Udah. Itu aku tahu. Aku Situ toh. Itu toh. Disiplin. Kamu ibarat makan tuh sak piring mbok lebokne kabeh. Bisa. Ya, enggak pelan-pelan ya. Coba ini Kak Reza gimana? Kalau dari saya ya Kak. Untuk bawahan saya organisasi kan, nggak seluruh siswa gitu kan. Ya, untuk junior kamu. Oh iya, untuk junior saya lebih ke tadi seperti Kak Bintang, lebih disiplin lagi, lebih tegas. Ya bukan mau buat ngebales dendam ke adik kelas gitu, nggak ada unsur kayak gitu. Ya, biasanya kan itu sering, pikiran adik kelas kayak gitu nggak ada. Pasti semuanya ingin yang terbaik. Kalaupun betul. Ada itu hanya orang-orang kelas yang jahil, perasaannya yang jahil, merekanya aja yang kurang bisa menyikapi, kurang wawasan gitu, kurang bisa menyikapi situasi juga gitu. Tapi lebih ke ya disiplin, terus gak boleh egois, pikir diri sendiri. Gak boleh egois itu yang paling terpenting Kak. Lu tadi tak suruh ngomong gak mau, ada temannya baru ngomong lu. Kayak ini Kak. Ya udah kamu saling melengkapi ya. Iya. Untuk wakil, untuk ketua juga, pokoknya untuk semua perangkat intinya itu harus bisa mikir buat anggotanya. Jadi nggak boleh untuk dirinya sendiri, kesenangannya diri sendiri itu nggak boleh. Terus saling percaya. Iya. Saling percaya itu yang paling bagus ya. Menjaga persahabatan. Dengarin nih kadang-kadang bagus ya. Iya. Limited edition. Limited edition ya. Kata-kata bagus jadi. Kasih kesempatan nggak mau ngomong, namanya ngomong kamu sering petin. Bertanya ketika didorong gitu. Saling menjaga persatuan sih. Persatuan. Iya. Nggak boleh ada gap-gap dia. Iya nggak boleh. Jangan deh, itu bikin pecah. Gimana? Kamu zaman kita dulu kan apa ya? Sistem gap itu kan masih berlaku ya. Masih berlaku Kak. Di bawah kamu, di atas kamu tuh masih berlaku. Nah, itu kira-kira mungkin ada solusi dari alumni ya untuk menyikapi itu gimana? Biar nggak ada gap atau apa? Gapnya untuk ya junior flot ya untuk organisasi biar nggak pecah. Kalau dari saya itu lebih ke jangan ngurusin urusan orang lain gitu. Maksudnya atau jangan campur adukin urusan kamu sama urusan organisasi. Ya, itu yang bertepuk tangan. Jadi kan lebih bisa nanti kalau kecampur itu ya pastinya hancur lah, nggak bisa memilih mana yang benar mana yang salah gitu. Terus apalagi kalau jenjang SMP itu kan pemikiran masih ya seperti labil ya, egois-egoisnya itu ya. Jadi belum bisa mikir yang benar-benar jernih, mana yang benar-benar penting kayak gitu belum bisa. Karena terkadang kan begini ya, kita dari unsur yang ringan dulu. Yang ringan dulu kan misal kamu jadi panitia ya. Nah, Kak, aku pengen kerjasama dengan iku. Nah, itu termasuk juga menurut kamu egois deh. Egois lah. Soalnya kan milih-milih. Iya, dia udah tahu orang itu suka sama saya suka sama orang itu, kita nyambung jadi sama dia gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau kayak gitu ceritanya kan nggak jalan, bener-bener nggak jalan, nanti organisasi kegiatannya itu nggak jalan. Dan mungkin awal mula menciptakan geng-geng tertentu itu kayak gitu mungkin saja. Awal mulai. Tapi untuk teman-teman tak rasa ini ya, untuk yang sekarang kelas 9 sama kelas 8 itu insya Allah semoga saja nanti tidak ada gap-gap tertentu ya. Insya Allah semuanya bisa bekerja sama. Ya kalau pesan saya sih jangan ya, untuk yang junior saya yang ini itu pokoknya jangan, ya lebih natural jalan gitu, satu jalan semuanya jalan. Terus untuk ketuanya juga lebih disiplin juga, terus kalau ada peraturan, ada larangan dari tertib, ya tetap tertib dari Kak Sur sendiri atau Bapak Ibu sendiri itu harus apa itu bahasanya cak gitu loh Kak. Fast respon gitu loh. Ini kan kalau kebetulan nih termasuk ini kamu lulusan yang menurut saya potensi Dewan Galang sama OSIS dan PMN-nya itu jalan.
Menurut saya begitu. Indikasinya apa? Indikasinya adalah satu, ketika kita mengadakan sesuatu kegiatan, nah itu semuanya bisa satu irama, kompak. Nah, iya bisa kompak. Ya itu yang indikasi pertama. Kemudian indikasi kedua, suksesnya sebuah kegiatan itu bukan adalah hasil akhir ya, tapi terkadang dari proses sebelum kita melaksanakan prosesnya, itu kamu bisa heboh. Maksudnya heboh itu gimana? Bisa kompak, bisa berpikir dan tidak ya kak nggak gitu. Saya malah nggak suka sebenarnya. Nah kamu pernah dulu kan? Aku bilang apa, kamu bilang ya kak. Biar saya tanya kamu nggak tahu atau onjok kamu ya. Oke, kemudian ini untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman kan sudah mengutarakan seluruh pesan saya pada Pak Ibu Guru. Nah sekarang ini saya kan ada podcast ini ya. Baru ya belum lama sih. Tanggapan kalian tuh gimana selaku alumni? Mungkin harapan kalian untuk podcast atau apa? Kak, aku mau dihadirkan di bintang tamu ini lah, misalnya gitu. Harapannya gimana? Bagus. Terus kalau saya itu apa ya, podcast itu juga penting gitu loh Kak. Kalau siswa mau mengutarakan sesuatu pendapat yang berhubungan dengan sekolah atau dirinya sendiri, bisa di podcast. Tapi bukan tempat konseling gitu, bukan loh ya. Bukan. Tapi ya tergantung nanti genrenya di sini itu apa gitu kan, bisa Kak Surkan yang selaku hostnya itu pasti bertanya gitu. Tapi selebihnya emang penting dan bagus gitu. Semoga terus berjalan sukses selalu untuk podcast SMP Satu Balong. Ya, tepuk tangan untuk alumni dan podcast. Terima kasih untuk bintang tamu kali ini ya. Saya sebenarnya ingin bincang-bincang lebih panjang lagi, namun karena mengingat waktu yang sudah membatasi kita dan juga aktivitas yang mungkin terlalu padat untuk kita, maka dari itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Dan untuk teman-teman ya ada satu challenge, dengarkan. Untuk alumni ya, kalau misalnya alumni ya, bagi alumni yang ingin ngobrol-ngobrol di podcast ya, silakan nanti bisa mendaftarkan diri. Caranya bagaimana? Nanti bisa di DM di IG ataupun nanti berkomentar ya, berkomentar di podcastnya ini untuk yang ke episode 10 ya. Nah ini episode ke-10, nanti bintang tamunya adalah Kak Reza, kemudian ada Kak Nanda Septian bintang ketika mau Kak aku izin buat di podcast, aku izin buat didatangkan, itu silakan nanti di komen aja ya, gratis tidak bayar. Terima kasih. Syaratnya apa? Harus syaratnya ya sehat jasmani. Sehat jasmani rohani ya. Enggak bisa ya. Subscribe, kemudian like, komen dan juga share ya untuk teman-teman agar podcast kita itu lebih berkembang. Ya, seperti itu. Dan kemudian ini ada satu pesan dari saya ya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang tidak harus berada di depan anggotanya. Tapi ingat, dia bukanlah orang yang nomor 1. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang ke-11. Masih bersama saya di Pod School. Wah.